kami yang sangat luar biasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami sampai pada ini malam Tuhan. Haleluya. Kami boleh Tuhan berikan kekuatan. Dalam Alkitab lewat Bapak Suni Maropo dan juga teman-teman hamba Tuhan bergabung pada malam ini lagi Tuhan. Puji Tuhan. Belajar jauh lagi untuk pendalaman firman Tuhan, pendalaman ayat zaman. Tuhan, berikan kami pewahyuan, berikan buka hati kami buka hati kami untuk firman Allah, biar benar-benar firman Allah malam ini boleh kami mengerti. Tuhan senantiasa nanti berikan hikmat, kebiasaan bagi Bapak Sony Menopo, sehingga Yesus, boleh Tuhan. menjelaskan beberapa hal lewat dalam Alkitab Tuhan. Kami berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya. Makasih. Lewat kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti akan setiap maksud rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, dipakai waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berikan haleluya penerangan yang terbaik untuk internet sehingga kami bisa menangkap dengan baik setiap penjelasan-penjelasan yang Puji Tuhan. disampaikan pada malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, mengampuni salah dosa orang teman kami, berkati kami semua yang sudah bergabung di malam. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan, ini doa kami. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Malam ini seperti topik yang saya masukkan dalam grup. Kalau minggu lalu kita tahu tiba-tiba ya si Bruno itu dia orang BMKG, tapi malam ini belum muncul ya. Bicara sebenarnya bidangnya mengatakan ada 7,6 ya. Bisa bilang itu potensi tsunami dan sebagainya. Nah, dan kita akan melihat memang, saya sudah katakan tadi di awal, bahwa sekarang lagi seru kan adalah perang. Alkitab paling tidak ada menyatakan ada 5 poin utama sebagai tanda. Tapi itu yang saya boleh katakan tanda umum, ya, tanda umum, tanda utama yang akan menimpa dunia ini. Dan mau atau tidak itu pasti terjadi. Amin. Nah, jadi yang pertama itu penyesatan, ya. Itu di Matius 24, Lukas 21, Markus 13, Tuhan Yesus sendiri yang memberi peringatan. Nah, satu-satunya tanda penyesatan adalah dia fokus ke jiwa, ya. Tujuannya itu membinasakan. Ya. Kemudian tanda yang kedua itu ada perang yang sementara berkecamuk di Ukraina Timur Tengah. Dan itu akan terus menerus. Kalau saya padukan dengan Wahyu 6 tentang meterai-meterai, ada 4 kuda di situ. Nah, kuda ini bergerak terus sebagai tanda dari tanda-tanda yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi dengan memberi lambang kuda. Apa maksud kuda? Kuda dalam Alkitab bicara lambang kekuatan. Ya, satu kekuatan, satu kuasa, dan itu dari pihak Tuhan yang mengendalikan. Ya, meterai itu dibuka oleh anak domba. Ya, beberapa minggu lalu kita sudah bicara. Bukan siapa yang satu-satunya yang membuka itu adalah Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa. Jadi semua kesimpulannya pengendalian itu adalah di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab kenapa dia berhak? Karena dia pemenang. Ya, dia sudah keluar sebagai pemenang. Kita baru merayakan kemenangannya kemarin, ya. Kebangkitan. Itu kuasa kemenangan, ya. Tidak ada artinya iman kita tanpa kebangkitan, ya. Sia-sialah kepercayaan kita, kata Rasul Paulus. Nah, Tuhan sudah menang dan bangkit dan naik ke sorga. Sehingga ya waktu kita bicara Wahyu pasal 5, kita melihat suasana bagaimana anak domba Allah itu dihormati di seluruh alam semesta. Sorga, bumi, dan bawah bumi. Ya. Hanya kita Wahyu yang bisa menunjukkan itu. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri yang mewahyukan itu kepada Yohanes. Tujuannya untuk memberitahukan, ya, meneguhkan umat, terutama umat yang ada di akhir zaman. Kita generasinya. Ya. Amin. Bukan untuk siapa-siapa. Waktu Daniel
di zaman Daniel ya, kira-kira sekarang itu 700 tahun sebelumnya, 2700 tahun yang lalu, itu Tuhan bilang, kamu tidur sedulu. Ya, maksudnya istirahat. Istirahat di mana? Di Firdaus. Ya, tunggu. Karena ini hanya untuk orang-orang akhir zaman. Kan jelas dikatakan seperti itu. Jadi, bagaimana ini benar-benar sebagai orang percaya di masa akhir, kita harus sebenarnya menyadari porsi kita. Ya, porsi kita ini saat ini. Betapa kita harus prioritaskan ini. Jadi bukan sekedar menikmati dari sisi peristiwa-peristiwa yang kelihatannya luar biasa, tetapi kita justru melihat dari kacamata ilahi bahwa ini semua agenda-agenda Tuhan yang sedang digenapi. Nah, perang kita sementara saksikan, ya. Dan itu seperti kuda merah itu akan jalan terus. Dia jalan terus sampai kapan? Sampai Harmagedon. Kalau bicara garis lurusnya. Nah, malam ini saya mengambil topik komponen yang kedua, bagian yang kedua, yang tidak kalah penting, ya. Karena dari 4 itu kan ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan, dan ada penyakit sampar. Ya, penyakit sampar kita sudah nikmati, ya, panjar. Saya boleh katakan panjar, COVID, ya kan? Dan itu akan terjadi rentetan ke depan. Kalau melihat kita Wahyu, ada banyak penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Karena sudah sebagai hukuman, sebagai penghakiman. Di dalam kitab Wahyu ada bisul timbul. Nah, itu untuk orang-orang yang memang akan dibinasakan. Jadi kita lihat itu. Dia akan jalan terus sampai kedatangan Tuhan. Sampai kiamat lah kalau bahasa gampang. Nah, di sini kita melihat keadaan yang bagaimana Tuhan kerjakan sesuai penggenapan. Kalau kedatangan pertama Tuhan genapi dengan tepat dan benar, benar-benar sempurna ya, sempurna. Ya, sampai apa yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib, sekedar saya hubungkan dengan kedatangan pertama, itu digenapi sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Apalagi kedatangan kedua. Itu lebih banyak variasinya. Dan semua itu berjalan sesuai. Nah, kita sebagai orang percaya melihat betapa agung, betapa hebat pengaturan dari Allah pencipta kita. Ya, kita akui. Nah, di sini saya ingin bicara tentang gempa bumi karena penting. Orang saya lihat waktu gempa bumi minggu lalu itu banyak orang yang bercanda lah, ya. Oh, pasti gereja-gereja penuh. Biasa kalau gempa bumi begitu kan, orang jadi takut supaya mau dekat, supaya biar banyak dosa, langsung cepat-cepat bertobat aja. Kira-kira begitu kan. Jangan sampai mati karena gempa lagi, iya kan. Nah, jadi ada yang seperti itu. Dan itu manusiawi. Ada yang bercanda supaya persembahan jadi banyak. Ya, mereka boleh main di candaan-candaan, tapi kita bicara serius. Nah, kalau mau melihat endingnya, kita Wahyu yang paling jelas. Menyangkut gempa bumi. Gempa bumi seperti yang saya sudah catat di dalam grup itu, ya, itu hanya ada 4 kali di dalam kitab Wahyu. Tetapi di waktu-waktu yang sangat penting, kalau kita bicara lebih membedah lagi, itu sebenarnya tanda-tanda yang memperkuat, ya. Karena di situ bukan gempa bumi bukan hanya satu apa ya, dia sering terjadi berbarengan dengan halilintar, guru, guntur, kilat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi gempa bumi di situ dan ada satu petunjuk di situ adalah lebih hari gempanya bukan lebih kecil kekuatannya, tapi lebih besar. Itu sebabnya saya memberi topik gempa bumi yang menuntaskan. Dan memang kenyataan kita perlu tahu secara kronologi, waktu hari Tuhan datang, terjadi gempa bumi yang paling dahsyat karena bersamaan dengan cawan murka atau penghukuman yang terakhir. Ya, kita akan baca nanti. Ada terakhir-terakhirnya, ya, ada terakhir-terakhir gempa-gempa bumi itu. Dia semakin hari makin kuat. Sesudah ya,
akan terjadi kehancuran besar di dalam langit dan bumi lama, ya. Langit dan bumi lama. Jadi itu kita akan masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, kan? Nah, di situ kan kita, kalau sekarang kita berpikir bagaimana suasana langit kerajaan 1000 tahun damai itu? Karena belum di langit dan bumi baru. Langit dan bumi lama. Sedangkan suasana yang dikatakan kita wahyu itu benar-benar hancur-hancuran. Ya. Berarti kita mau berpindah setelah bangkit, ya. Mau masuk kerajaan 1000 tahun damai dalam keadaan dunia yang amburadul. Ya. Tetapi tentu tidak. Karena Tuhan akan memulihkan itu bagaikan Eden sebelum berdosa. Itu saja kita patokan, ya. Seperti Firdaus sebelum berdosa. Itu sebabnya saya katakan itu sebenarnya bulan madu bagi pengantin Kristus. Nah, caranya Tuhan menuntaskan, tentu Tuhan Maha Kuasa. Dengan bicara saja Tuhan jadikan sesuatu yang ada, tidak ada menjadi ada, kan? Jadi bukan hal yang mustahil, bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Ya. Jadi kita sehari ini bisa berimajinasi ilahi. Bukan berimajinasi liar, ya, tetapi berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Alkitab. Ya, dasarnya ada Alkitab, ada kuat. Jadi logika masuk. Karena segala apalagi pertarungan terakhir itu yang paling ditonjolkan itu di ibu kota dunia yang ada pada saat itu. Di ibu kota kerajaan 1000 tahun, ya. Dan kita tahu ibu kota kerajaan 1000 tahun itu adalah Yerusalem. Yerusalem yang sekarang yang diserang Iran dengan rudal, dengan roket itu kan. Sekarang aja sebegitu. Karena satu kota yang tidak ada kota seperti Yerusalem yang pernah dihancurkan 2 kali, ya, bisa bilang rata tanah. Kemudian dikepung berkali-kali dalam peperangan-peperangan besar dunia, ya. Tetapi masih bisa tetap berdiri. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Karena Tuhan yang jaga. Jadi kita tidak bangga seperti itu. Oh ya, bukan. Justru di situ kita lihat sebab apa Tuhan pertahankan. Tuhan akan berkerajaan di situ. Dalam kerajaan 1000 tahun damai di kota yang sama. Baru benar Yerusalem itu bernama kota damai. Dari dulu ini cuma nama. Itu kota perang. Kota penumpahan darah. Ya. Tetapi satu waktu di kerajaan 1000 tahun damai, itu dia. Nah, kenapa Tuhan memakai peristiwa-peristiwa ini untuk, mungkin saudara belum pernah bagaimana suasana atau keadaan daripada langit dan bumi lama yang dipulihkan. Ya. Ya, kita kan tidak ada pada zaman Adam dan Hawa. Tapi saya berani pastikan, ya. Kalau zaman Adam dan Hawa, Firdaus itu Tuhan bilang sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Pasti ini minimal sama lah, ya kan? Minimal sama. Tapi kemungkinan besar karena itu Yesus sudah berkerajaan sebagai raja, kemungkinan itu lebih hebat, lebih indah. Ya, dari dunia yang rusak, ya, yang sekarang ini rusak lingkungannya segala macam, sampai manusia berusaha bagaimana supaya tidak cepat rusak lah. Bukan untuk manusia bukan punya kemampuan untuk memulihkan, malah dia tambah membuat rusak, kan? Gitu. Jadi itu batas waktu. Nah, Tuhan memakai salah satu justru gempa bumi. Gempa bumi ini. Nanti saya akan buktikan apa yang saya maksudkan. Mari kita lihat dulu gempa bumi pertama, seperti yang saya tulis di dalam grup, ya, di Wahyu 6, ya, Wahyu 6. Wahyu pasal 6. Ya. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17, ya. Saya minta tolong, ya, untuk Pak Dems lah, Pak Dems Tandayuk boleh membaca di Wahyu pasal 6. Ini pas gempa bumi minggu lalu kan dekat Bitung, ya. Dekat Bitung, ya. Di mana? Batang 2, ya. Dia punya epicentrum, kan.
ke Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Tolong Pak Jeff. Wahyu Ya, pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai 17. ya. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, Dan tergeserlah gunung-gunung, terus dan pulau-pulau dari tempatnya. Bergeser. Ini dahsyatnya bergeser. Terus ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. amin. Jadi bagaimana keadilan Tuhan mulai dijalankan, menggenapi janji-janjinya, ya. Dan di sini Tuhan memakai salah satu adalah gempa bumi yang dahsyat sebagai tanda yang kuat dimulainya penghakiman. Jadi ini bagian dari penghakiman yang menuju kepada satu suasana nanti yang dibaharui, ya. Itu yang penting bagi kita. Jadi kita tidak kaget, ya. Kalau dari dulu gempa bumi sudah ada dari dulu, ya. Makin hari makin besar, makin hari lebih ke sini bagaimana gempa makin hari makin kuat, ya, skala Richternya. Sudah jarang kita dengar skala Richter 2, 3, 4. Itu sekarang udah main 6, 7, 8, ya, bahkan di Pulau Jawa terus-menerus mereka ingatkan, saya perhatikan, ya. Orang di Jawa sini lagi tegang nunggu-nunggu itu sebenarnya, ya. Jadi bagaimana megatrust, ya, disebut megatrust yang baru terjadi kemarin juga dianggap golongan megatrust itu kan 7, dengan epicentrum yang sulit diduga, ya. Kekuatan yang tersimpan mereka sudah bisa prediksi, tapi kapan itu mau terjadi tidak tahu. Yang pasti ada gempa bumi yang dahsyat yang akan terjadi di bumi ini. Nama saya gempa bumi, ya. Jadi itu sampai mempengaruhi, dan selalu saya katakan itu ada dengan tanda yang lain yang dahsyat juga yang bersamaan. Di sini sampai angkasa pun bergolak. Karena ini sudah tanda, ini meterai ke-6, ya. Meterai ke-6 itu kalau di Matius 24, Tuhan Yesus bilang kamu akan mendengar gempa bumi di mana-mana. Itu ya gempa bumi umum. Tapi kalau sudah kita wahyu ini sudah lebih khusus-khusus, ya. Sampai, nah ini yang poin, yang berhubungan gempa bumi dikatakan gunung-gunung bergeser, ya. Pulau-pulau pun bergeser. Jadi ini bukan satu pernyataan yang dongeng begitu. Ini benar-benar akan terjadi. Jadi rata-rata di dunia ini kan pulau dan gunung ada. Kalau kita gunung-gunung yang bergeser, kalau gunung di Sangir itu sampai disebut ada berapa? Ada 3. Ruang, Rangetang, Awu. Ya. Itu bergeser. Nah pulau, Sangir itu kan pulau. Kita Sulawesi juga pulau. Ya. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ada pergeseran, apa maksudnya? Ya kan? Apa maksudnya? Sedangkan bumi ini kan tetap ada. Ada manusia di dalam. Jadi bagaimana dahsyatnya nanti benar-benar
peristiwa itu kalau 7,6 orang sudah panik ya, sudah berteriak-teriak itu. Aduh. Bagaimana kalau ini yang waktu meterai ke-6 dibuka? Ya. Kita mengharapkan kita tidak ada lagi di sini. Itu harapan kita kan? Ya, kalau dia sudah memasuki atau sudah di awal dari 3,5 tahun masa kesukaran besar. Sebab kalau ini terjadi itu masa bukan masa sukar biasa ini. Ya. Kalau sudah sampai bergeser itu gunung dan pulau, ya daratan, bisa bilang daratan kan itu. Itu bukan satu hal yang kecil. Berarti itu kemungkinan besar sudah memasuki bersamaan di masa susah besar. Nah, kita mengharapkan kita tidak di situ. Itu sebabnya di kitab Injil katakan, Tuhan Yesus bilang banyak orang akan mati ketakutan karena hal-hal yang menimpa bumi ini. Ya, salah satu pasti gempa bumi. Ya, jadi kalau orang-orang jantung lemah, ya lebih dulu pergi dia lewat. Ya, jadi itu fakta. Jadi di sini kita lihat ini baru gempa bumi yang awal di kitab Wahyu pasal 6. Ya, waktu dia memasuki sangkakala, memasuki meterai ke-7, mau dibuka sangkakala, ada di pasal 8 juga. Ya, kita masuk pasal 8. Ya, pasal 8 ayat yang ini meterai ke-7. Ya, jadi ayat 8 ini, pasal 8 sebenarnya bisa bahas dari pasal 1, tapi karena saya fokus ke gempa bumi dulu, di sini sorga sunyi senyap. Nah, itu ada tersendiri tuh sorga sunyi kita bicara waktu yang lain. Tapi di sini nyambung ya. Dalam suasana ada satu peristiwa yang ditunggu ya, yang memang harus terjadi. Nah, di situ di ayat kelima ya. Ayat kelima, boleh Pak Dems baca ayat kelima saja. Pasal 8 ayatnya yang Ya, kelima. ini kedua ya, gempa bumi kedua di kitab Wahyu. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparnya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada peristiwa penting. Jadi di setiap peristiwa penting dikuatkan dengan tanda utama. Terutama yang selalu muncul itu gempa bumi. Dan dia biasa dan kawan-kawan, ada halilintar, ada guru, ya, tapi gempa bumi. Ya. Gempa bumi ini benar-benar di sini dalam peristiwa ini merupakan satu peneguhan. Ya. Begitu juga yang tadi sebenarnya. Ya, peneguhan akan apa? Penghakiman. Tuhan akan memulai penghakiman ya ke atas bumi. Tuhan akan memulai penghakiman. Dan semua itu tepat waktu sesuai diatur oleh Tuhan, ya. Ini gempa yang kedua. Gempa yang ketiga, kita lihat ya. Saya sudah tulis di pasal 11. Ya. Pasal 11. Jadi kalau tadi pasal 8 itu yang di situ, sekarang pasal 11 itu bagian dari rentetan sangkakala ke-6. Ya, nanti kita baca. Di situ ada selipan peristiwa tentang dua saksi yang banyak kali ditafsirkan Musa dan Elia, ya. Dan ayat yang ke-13 saja, 13 14 bolehlah. Ya, supaya ada penjelasan sedikit. 13 14, Pak Dems boleh tolong baca. 11 13 14. Ayat ke-13. Iya. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Ayat 14, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, jadi gempa bumi ini dari sisi posisi, dia terjadi sebagai isi dari sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 ini disebut celaka kedua. Ya, kalau kita lihat ya urutannya. Nah, saya sengaja cuplik begitu, lama-lama kita bisa nyambung. Ya, membahas kita Wahyu itu tidak bisa kronologis karena dia benar-benar menempatkan saling nyambung ya, saling nyambung.
Jadi di sini kita menggali perlahan-lahan, Tuhan menolong kita supaya ada pewahyuan-pewahyuan yang benar-benar melengkapi makin hebat lagi. Nah, di sini dibicarakan tentang dua saksi yang dibunuh, ya, yang saya katakan. Saya sengaja tidak membaca dari awal, tetapi ini peristiwa tentang dua saksi yang turun, yang diutus Tuhan untuk membuat manusia yang saat itu bertobat. Jadi mereka sebenarnya punya kesempatan terakhir. Tapi bukannya mereka bertobat, mereka membunuh. Ya. Dan mereka berpesta akibat kematian dari dua saksi ini, karena sejak dua saksi ini muncul, dan ingat, dua saksi ini muncul sejak awal 3,5 tahun. Karena pelayanannya itu di 3,5 tahun, kata firman Allah. Ya. Mereka diberikan bangsa-bangsa di situ dikatakan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi saksi-saksi itu, dan aku akan memberi tugas, ayat 3, kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi selama 3,5 tahun itu dia udah, Tuhan sudah utus. Jadi dari situ kita tahu bahwa pekabaran Injil, saya boleh katakan pekabaran atau waktu diberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, itu benar-benar full. Ya, full. Bukan tidak. Jadi siapa bilang Tuhan meninggalkan umatnya? Justru di saat-saat ini Tuhan lebih bergairah untuk menyelamatkan, ya. Karena hati Tuhan kan dikatakan tidak ada seorang pun Tuhan mau binasa. Jadi benar-benar dengan bukti dua saksi ini, dia bernubuat, ya, memberitakan firman dari Tuhan langsung itu selama 3,5 tahun. Memang yang terutama dia pergi adalah kepada bangsa Yahudi. Karena dia bernubuat di mana? Di Yerusalem. Ya, ini di kota Yerusalem. Ya, di ayat 8 dia bilang, mayat mereka akan di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Ayat 8 saya baca. Juga Tuhan mereka disalibkan. Ingat, Tuhan disalibkan yang baru kita rayakan Paskah, Yerusalem. Jadi kota ini benar-benar kota yang komplit lah. Komplit dalam hal negatif dan positif. Ya. Ya, di sini kita lihat bagaimana terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya. Tuhan selalu membuktikan pembalasan yang adil. Ya. Penghukuman. Ya, penghukuman. Sama dengan waktu cawan itu mulai, ya, orang bisa minum darah karena sungai-sungai jadi darah. Malaikat bilang, adillah Tuhan. Karena mereka sudah menumpahkan darah orang-orang benar, orang-orang kudus. Mereka minum darah. Keadilan Tuhan, ya, setara. Jadi di sini kita lihat kota itu 1/10 bagian terbelah. Ya. Rubuh. Dan ada 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Jadi dari sini kita melihat sampai akhir ada banyak orang-orang tinggal di kota Yerusalem itu tidak menerima firman. Ya, tidak mau percaya kepada Kristus. Padahal yang sudah bernubuat kepada mereka, memberitakan itu nabi-nabi besar mereka. Jadi saudara boleh bayangkan, khusus orang Yahudi ini, itu benar-benar bangsa yang tegar tengkuk. Sudah dalam keadaan begitu, ya, sudah di akhir dunia ini, bisa dibilang. Ya, keadaan sudah makin hari makin hancur. Tapi mereka tidak mau. Ya. Walaupun di sini dikatakan tadi, orang-orang itu sangat ketakutan. Takut kan? Karena mereka takut dan mereka tahu ini semua perbuatan Allah. Ya, bukan perbuatan siapa-siapa. Tuhan yang melakukan ini. Lalu dikatakan mereka memuliakan Allah di sorga. Ya. Spontan. Tapi apakah mereka bertobat? Tidak. Kita boleh bisa buktikan nanti. Di 16 mereka tidak mau bertobat. Jadi benar-benar orang kalau sudah melewati garis merah, ya, katakanlah yang diistilahkan Alkitab murtad,
Itu tidak mudah. Saudara tahu cerita perjanjian lama tentang Firaun kan? Firaun udah anak sulungnya mati aja, dia masih tetap tidak mau bertobat. Jadi ada banyak orang-orang yang memang sudah digaris seperti yang kita Wahyu 22 katakan, yang benar akan makin benar, yang kudus makin kudus, yang cemar dan yang jahat akan makin jahat. Dan itu memang jadi seperti itu. Jadi sudah ada pada garis merah murtad. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Tapi Tuhan tetap memberitakan ya. Malaikat-malaikat, terutama di sini kita bicara tentang 2 saksi. Tapi memang karena sudah finish, tinggal hitam putih. Ya. Kita lihat. Udah celaka kedua, ini tinggal terakhir masuk. Nah itu yang gempa bumi ketiga. Ya. Ayat 19, ada juga ayat 19 di pasal yang sama. Coba Pak Dems baca. Ini sudah keempat sebenarnya. Ya, walaupun masih di pasal 11, sebelum kita pindah pasal 16. 11 ayat 19, Pak. Ada satu lagi. Tadi ayat 13 kan? Iya. Ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Jadi sorga akan mengakhiri. Ya. Di bagian ini suasana, kalau tadi di Yerusalem terjadinya, di bumi, ini di sorga. Akan mengakhiri. Ya, dia terbukalah bait suci, dan Tuhan sudah menurun tangan. Nah, di situ kita akan lihat pada pasal 16 adalah bukti sangkakala yang ketujuh punya bagian paling akhir. Saya sudah katakan sangkakala 1 sampai 7, dan yang ketujuh isinya adalah cawan murka. Cawan murka. Nah, gempa bumi yang terakhir justru berada pada akhir. Jadi finishnya. Jadi ketujuh malapetaka. Kalau di pasal 16 disebut ketujuh malapetaka. Ya, ketujuh malapetaka. Nah, nanti Pak Dems baca, ini sama suasananya dengan yang baru tadi baca ayat 11. Tapi tadi dia punya prolog dari sorga. Dia kata ini sorga. Nah sekarang di pasal 11 ya, di pasal 16 yang terakhir, itu cawan murka ya, bagian dari cawan murka. Saya sengaja taruh di dalam posisi secara kronologis ya. Bahas di pasal 16 ayat 17 sampai 21 ya. Ayat 17 sampai 21. 16. Ya, ini adalah 7 cawan, 7 malapetaka. Dan ini adalah cawan yang ketujuh. Ayat 15. Ayat 17. Ayat 17 mulai sampai 21. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Kalau waktu sangkakala ketujuh bunyi dikatakan tidak ada penundaan lagi. Habis waktu ya. Dan ini isi cawan sangkakala yang ketujuh adalah 7 cawan. Nah sekarang semuanya sudah dilaksanakan. Ini akhir. Terus ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi. Nah ini rupanya raksasanya Megatrust. Ini belum pernah terjadi gempa ini. Mungkin BMKG punya skala Richter sudah tidak bisa menunjukkan angka. Ya? Terus ayat ke-19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ayat yang ke-20 ya.
dan semua pulau hilang lenyap Nah. dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Nah, kalau tadi bergeser di pasal 6, sekarang hilang. Terus 21, akhiri aja. 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, jadi sudah perhatikan bukti yang saya katakan. Dunia sudah seperti ini, walaupun mereka tahu itu Tuhan yang lakukan, ya, tapi mereka tidak mau bertobat. Coba perhatikan ini. Ya, ini akhir sudah dari cawan yang ketujuh. Ya, manusia tetap menghujat Allah. Benar-benar orang kalau sudah, saya katakan tadi di posisi murtad, ya, itu tidak lagi bisa. Tidak lagi bisa, itu bukti. Jadi berbahagialah kalau hati nurani kita masih peka. Ya, masih cepat kalau kita berbuat salah, apalagi menyakiti hati Tuhan, kita begitu cepat sadari. Ya, begitu cepat, ya, kita sadari. Itu yang paling baik, ya. Itu yang paling baik. Nah, di sini kita melihat bagaimana pulau-pulau hilang. Ya. Burno so ada ini kan. Jadi kalau cuma 7,6 skala Richter, Burno belum apa-apa kan. Masih ketakutan sedikit. Nah, ini sekarang kita sementara bicara gempa di kitab Wahyu akan mengakhiri. Saya pakai kata menuntaskan. Ya, karena semua yang Tuhan acarakan itu ada tujuan. Bukan sembarangan, ada tujuan. Jadi gempa bumi pun dipakai dengan ada tujuan, dengan segala macam. Ya, saya sudah awali tadi, kita bisa bayangkan sekarang. Bagaimana kalau cuma Pulau Bangka, Pulau Samua, padahal Pulau Lembeh, ya kan? Hilang ini. Dikatakan hilang. Gunung-gunung. Jadi bagaimana? Kira-kira bayangan kita, bumi yang ada pada waktu kerajaan 1000 tahun damai. Boleh memberi pendapat sementara, ya. Kira-kira bentuk bagaimana? Ya, ini jelas kan dari sisi geografi, topografi. Kalau kita tahu dunia sekarang seperti perang di Iran, ya, sampai dikatakan Amerika akan bahaya karena tata letaknya yang Iran itu penuh gunung-gunung kan, jadi bahaya. Tidak terbiasa dikatakan itu bahaya, lebih berbahaya. Tapi banyak di Afghanistan dia sempat kalah, ya, karena topografi setelah dunia, saya percaya setelah dunia berdosa lagi, ya kan, waktu zaman Nuh kan ada perubahan pasti secara geografi. Waktu air bah menghancurkan dunia ini, ya, itu ada pasti perubahan fisik. Nah, ini di akhir setelah peristiwa air bah, ini kan berarti terjadi di kiamat yang akan memasuki dunia yang baru, tetapi masih lama, masih lama di bumi yang lama, ya, kerajaan 1000 tahun damai. Tapi dari sisi geografi, ya, topografi, dengan adanya pernyataan-pernyataan yang tadi pertama itu proses, ya, dia bergeser. Ya, itu sebenarnya bagian dari Tuhan memperingatkan, ya, peringatan-peringatan Tuhan untuk supaya manusia sadar, ya, bertobat, ada kesempatan lagi. Ya, sampai 2 saksi itu bernubuat selama 3,5 tahun. Itu bukti kasih sayang Tuhan sebenarnya. Nah, tapi waktu di akhir kan Tuhan sudah rampungkan semua agendanya. Ya. Tuhan rampungkan dan terakhir kita sudah baca tadi. Pak Dem sudah baca 16-20. Semua pulau hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Jadi tersisa apa? Tersisa apa ini? Berarti daratan kan? Harusnya daratan. Manusia kan menampung yang orang-orang yang akan tinggal di situ, orang-orang benar, ya, yang Tuhan angkat, ya, Tuhan angkat di udara dulu kan, semua, Tuhan angkat di udara. Saya percaya yang tersisa di sini kan, ini orang-orang yang disiksa Tuhan, ya, pasal 21 bahwa mereka kena hujan es, mereka menghujat, ya, jadi mereka memang diberi penghakiman.
Saat itu pasti sudah tidak ada orang benar. Ya kan? Apakah orang benar saat ini sudah bangkit? Sudah berkumpul di udara? Ya, Tuhan amankan di udara dulu. Itu sebabnya kalau dikatakan itu pesta di udara sekian hari. Nah, saya percaya di interval waktu itu ada pemulihan. Ya, kalau kita pakai Tuhan Yesus punya kata-kata penciptaan kembali. Ya, di Injil ada bagian itu pada waktu penciptaan kembali. Ya, kita akan bersama-sama. Ini belum langit dan bumi baru, belum Yerusalem baru. Penciptaan itu adalah apa ya? Pembaharuan. Seperti waktu pertama langit dan bumi, waktu setan berperang, ya, berontak, dia kan di bumi dibuang. Langit dan bumi itu sudah ada sebelumnya, Tuhan sudah ciptakan dengan baik. Tetapi waktu dia dibuang ke bumi, bumi gelap gulita dan kosong. Kemudian Tuhan menata kembali. Ya. Menata kembali untuk didiami oleh manusia. Kalau saudara perhatikan begitu kronologinya. Jadi ini mirip. Bagi saya ini mirip. Waktu kiamat terjadi, ya, kiamat dalam arti bumi ini belum lenyap ya, tapi hancur. Boleh bilang hancur semua. Keindahan bumi yang sekarang ini yang sebenarnya makin hari makin rusak ya, itu dinolkan kembali. Ya. Tuhan memulihkan kembali. Ya. Tuhan memulihkan. Nah kalau kita lihat kronologi ini, ya orang-orang percaya ada di mana? Oh pasti Tuhan amankan dulu. Ya, ada kemungkinan itu kalau kita lihat tidak ada pernyataan yang lain itu mereka diamankan di udara. Nah Tuhan kan Maha Kuasa. Tidak perlu waktu lama-lama. Ya. Jadi ada sekian hari di udara, baru mereka turun. Ya. Itu sudah dibersihkan. Ya. Peperangan Harmagedon kan di cawan ke-6 sudah dibersihkan. Yang kita baca tadi ke-7. Finishing. Ya. Kemungkinan kita sudah bangkit itu. Ya. Sudah dibangkitkan. Karena yang mereka yang disingkirkan di dalam, kenapa saya katakan begitu? Mereka yang disingkirkan, perempuan yang di padang gurun, itu pasti sudah diubahkan, diangkat. Tidak ada lagi berpijak di bumi, itu maksud saya. Karena ini hilang semua. Tuhan mau baharui, seperti penciptaan kembali. Baru kita berkerjaan bersama dengan Tuhan turun. Wah itu indah, ya. Sama dengan kita walaupun belum merasakan yang baru, yang permanen, tapi kita sudah merasakan mungkin melebihi yang dirasakan oleh Adam dan Hawa. Ya, karena waktu Adam dan Hawa Tuhan masih memberi mereka awal supaya mereka mengelola bumi kan, seperti itu. Karena apa? Karena memang sudah dirusak lagi karena iblis yang jatuh. Sebenarnya kalau iblis tidak jatuh kan langit dan bumi yang sempurna itu yang didiami Adam dan Hawa. Tapi iblis jatuh duluan. Ya, baru Tuhan ciptakan manusia. Jadi itu sangat apa ya? Logika kita lihat berpikir dengan akal budi itu benar-benar memadai. Ya, kebenaran-kebenaran itu tidak perlu membingungkan. Memadai. Tuhan tolong supaya kita benar-benar memahami, karena kita perlu apa ya, bukan membayangkan bagaimana kita akan hidup. Tuhan kan tidak main apa ya, kayak sembunyi-sembunyi ya, dan merekayasa atau apa, tidak. Itu jelas fakta. Ya, kita akan rasakan seperti yang Tuhan katakan ya. Seperti manusia yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu benar-benar dia merasakan hidup seperti kita ini. Ya. Waktu dia jatuh dalam dosa, ya dia rasakan susah. Yang dia teruskan ke kita. Kita yang belum pernah merasakan seperti dia sebelum berdosa. Iya kan? Dia sudah pernah merasakan dua-dua. Waktu sebelum berdosa, Adam dan Hawa, dan sesudah. Kita belum. Kita baru merasakan sesudah berdosa. Nah, kita akan dibawa kepada keadaan yang Adam dan Hawa rasakan. Bahkan melebihi. Saya percaya melebihi. Biasa yang akhir itu lebih dari yang awal, kata pengkhotbah.
lebih oke. Lebih oke. Nah, apalagi ini memasuki sesuatu kekekalan yang permanen bersama dengan Tuhan. Ya. Di sini kita boleh melihat bagaimana harapan. Ya, kalau saya menilai, kalau lihat dunia ini yang tidak ada harapan lagi, kita sudah tahu menuju kehancuran. Lalu kita mendapat bayangan dari firman Allah, walaupun mungkin tidak 100% sempurna, tapi cukup memadai. Suasana bagaimana yang kita akan tinggali? Kita akan makin tentu mempertahankan ya apa yang kesetiaan yang kita miliki ya. Kesetiaan yang kita miliki. Kita memakai benar-benar waktu-waktu ini ya. Tidak dengan percuma, tetapi mengupgrade terus-terus. Target kita selalu adalah masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu saja. Ya, target kita itu, tidak ada lain-lain. Ya, kita belum bicara Yerusalem baru, itu sudah dia punya apa ya puncak. Otomatis kita akan terima. Tapi yang kita kejar sekarang adalah bagaimana kita boleh diangkat oleh Tuhan sebelum ini semua terjadi. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Kalau tidak, kita harus bertahan di suasana 3,5 tahun dengan setia juga. Ya, karena kita yang akan memerintah kan, kita sudah bicara beberapa minggu lalu. 3 kelompok yang memerintah di 1000 tahun damai. Hanya ada 3 itu. Nah, kalau kita sudah lolos di situ, kalau orang-orang yang mati kan dia cuma pindah. Saya boleh katakan dia pindah dari Firdaus orang mati ke Firdausnya Adam dan Hawa dulu. Yang lebih indah lah, boleh bilang. Ke Firdaus sebelum berdosa. Ya. Tapi lebih indah. Mungkin saya boleh katakan plus. Ya. Eden lama plus. Ya. Pasti. Dan di situ, saya percaya walaupun saudara dan saya itu mungkin masih tetap pribadi yang sama kan. Cuma dengan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan yang tidak mati. Ya, yang tidak sakit-sakit. Ya, benar-benar manusia seperti 4 dimensi. Ya, bukan 3 dimensi. Karena kita bisa menembus dinding. Ya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu kebangkitan tubuh baru. Kan Tuhan menembus dinding, ya. Jadi bukan 3 dimensi, sudah 4 dimensi. Jadi kita bebas berkarya. Dan sudah pikir, 1000 tahun itu kan lumayan. Lumayan lama. Lumayan lama kan harusnya. Masih ada hitungan 1000 tahun. Ya. Itu kita bisa mengeksplorasi sebelum kita pindah ke langit dan bumi baru. Tuhan memberi kesempatan kita di situ. Oh, betapa indah, ya. Kalau kita dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasih ketemu di situ, ya, hidup seperti sekarang ini dengan tubuh yang tidak masuk rumah sakit, dia cuci darah, ya kan? Kira, aduh, itu nikmat dan itu yang fakta, bukan dongeng. Kita bisa buktikan dari apa yang pernyataan firman, ya. Sampai tempatnya pun Tuhan sudah tahu apa yang saya maksudkan. Kenapa saya bahas tentang gempa bumi ini? Tidak banyak sudah dengar kan? Pasti dunia kita topografinya akan beda. Ya, mungkin jalan saat itu jalan lurus semua itu, rata. Karena gunung hilang. Kan gunung hilang. Jadi ada tanjakan ini mungkin jadi rata. Saudara boleh bayangkan nih bumi yang sebesar ini, lalu hambatan-hambatan benar-benar Tuhan buat lebih sempurna, ya. Waktu penciptaan kembali lebih sempurna dari setelah manusia berdosa. Itu hebat itu. Itu hebat sekali. Ya. Kalau gunung dua saudara di Bitung hilang, Gunung Kelabat di Minut hilang, berarti jadi rata itu. Ya. Rata semua. Aduh. Ya, mau bikin jalan, mau itu baru kita cerita membayangkan fisiknya. Ya, pernyataan firman. Saya sengaja membawa ini, mungkin saudara merasa agak lucu, tapi benar. Firman yang bilang. Firman bilang hilang, lenyap. Ya kan? Saya tidak tahu pulau Manado Tua atau pulau apa itu dia hilang, tapi pindah di mana? Jadi rata di mana tuh kirim tanah itu. Ya. Sudah lihat sekarang kalau gunung-gunung longsor, bisa ada yang hilang. Ya? Yang dikutub itu, cara kasih hilang Tuhan itu dengan cuma pakai kemarau. Tapi ini memang finishing, kan? Ya, dia memang. Tetapi tujuan Tuhan tentu hilang bukan untuk mempersulit
manusia yang akan hidup selanjutnya. Tidak, justru Tuhan mencipta kembali, ya, menata ulang, ya, sama dengan di kejadian itu, menata ulang, ya, menata ulang. Tapi tidak lagi seperti pertama kejadian, ya kan, terang gelap sudah ada kan, nah, begini. Tinggal menata ulang dengan topografi. Jadi mungkin Menteri PU sudah lebih mudah, ya, untuk bikin jalan toh. Kalau bikin pasti pembangunan, ya, kalau dibilang pembangunan lebih canggih dari sekarang. Dan orang-orang ini orang-orang yang berhikmat, berarti yang sisa, ya kan, yang masuk di situ, ya, orang-orang yang dan jadi kalau bahasa sekarang mau stabilitas supaya aman membangun. Nah, itu stabilitas. Tidak ada orang jahat lagi. Tidak ada orang yang demo, yang bikin kacau. Tidak. Semua berjalan dengan benar. Kenapa? Karena Yesus sebagai Raja. Oh, saudara. Saya baru ngomong begini saja, itu gairah. Benar-benar. Kita imajinasikan itu. Mungkin tidak sempurna, tetapi itu fakta yang Tuhan katakan. Jadi kalau ada saudara kekasih-kasih kita yang sudah bangkit, tunggu saja. Kita ketemu di Kerajaan 1000 tahun damai. Hidup di dalam kedamaian bersama Tuhan, ya, dan kita boleh melakukan apa aja, ya. Jadi kalau sekarang kita belum mungkin punya kemampuan untuk keliling dunia lagi yang seperti ini, yang di mana-mana penuh kejahatan dan sebagainya, ya. Kalau dulu tempat-tempat wisata di Eropa, oh, mereka menikmati keindahan. Sekarang mereka takut-takut di sana karena banyak pencuri, krisis, ya kan? Negara-negara kaya, tapi tempat bahaya, pencuri, ya, bisa kembali begitu karena keadaan dunia yang sulit, begitu. Jadi saudara, benar-benar indah lah, ya, benar-benar indah. Kita bicara tentang gempa bumi yang menuntaskan, tetapi yang memang diatur oleh Tuhan, agenda Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita boleh hidup dengan bahagia sejahtera di tempat yang lebih nikmat daripada sekarang ini. Sekarang ini kita masih takut-takut. Ada megatrust kan Bruno. Megatrust, apalagi di Jawa. Ya, dibilang mau pecah 3 nih Pulau Jawa. Pokoknya banyak hal. Apalagi kita yang tinggal di kayak apartemen begini. Waduh, itu semua seakan sama Tuhan aja, ya kan. Walaupun di atas tanah, ya, bukan berarti aman. Bukan berarti aman. Mau lari keluar, ya, tanah bisa juga terbelah, ya kan. Mau lari kemana? Nah, tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan memang pada waktu terjadi ini pulau-pulau lenyap, saya percaya, orang percaya sudah tidak ada. Tuhan sudah amankan. Itu terakhir, ya, finishing Tuhan. Tuhan amankan dulu, baru Tuhan lepas ulang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Saya akhiri sesi materi tentang gempa bumi yang menuntaskan saat ini. Puji Tuhan. Kalau ada pertanyaan,